Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, Kiai Azaim Ibrahimi, sahabat-sahabat ketua kamar, anakku sekalian yang berbahagia, kita awali pertama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Walaupun kalian selama ini ada di dalam penjara yang suci, mudah-mudahan kumpulnya kita semua ini akan mendapat tambahan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat ma'asalam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang. Sebelum saya berbicara tentang ilmu, perlu saya kenalkan diri dulu. Nama saya Muzaki Abdul Qadir, asalnya dari Penarukan, mondok di sini tahun 69. Langsung pondok saya A15, tapi masih belum berbentuk seperti ini, masih terdiri dari bambu, masih sisa-sisa Belanda. Saya bangun insya Allah kalau tidak keliru tahun 75. Ini saya yang bangun Sunan Ampel, dibantu oleh Almarhumah Ki As'ad. Bahkan batu ini, batu bereng ini saya masang sendiri. Oleh karenanya saya katakan kepada kalian, jadilah santri all around, serba bisa. Paham ya? Tukang ayo mencuri jangan, pidato ayo, tahlil ayo, cari perempuan jangan. Loh, kalau begitu saya tidak boleh kawin, Ustaz. Untuk sementara jangan. Cari ilmu dulu untuk perempuan, saya kira mudah. Paham ya? Tanam padi, rumput pasti ikut. Kalau sampean nanam rumput, padi tidak akan ikut. Cari ilmu, insya Allah dunia akan ikut. Kayak kita rebutan, Izaib rebutan. Mengapa? Karena ilmunya banyak. Mengapa Muzaki tidak menjadi rebutan? Dia ilmunya sedikit. Nah, kalau ingin sampean jadi rebutan banyak orang, perbanyaklah ilmu kalian, gali di sini. Jadi saya katakan tadi, Muzaki tahun 69 sudah mondok di sini, tahun 75 saya sudah jadi guru sampai sekarang. Jadi ini saya yang bangun. Mudah-mudahan amal saya dengan teman-teman saya masih tetap menjadi amal jariah. Dulu tidak ada istilahnya Sunan Ampel, tidak ada. Yang ada Pondok A unit 2. Ini perlu saya katakan kepada kalian, mau dijadikan Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri. Ini kira-kira 2 tahun baru Allah bilang kasar menyetujui. Mengapa? Saya khawatir hanya namanya Sunan Ampel tidak sama dengan Sunan Ampel yang sebenarnya. Ini yang dikhawatirkan. Sekarang sudah namanya Sunan Ampel. Dan dia paling tidak walaupun tidak 100%, 50% lah seperti Sunan Ampel. Bagaimana Sunan Ampel berjuang? Mati-matian.
Paham ya? Sunan Giri, bagaimana Sunan Giri, bagaimana Sunan Bonang, Sunan Muria, semuanya. Ini penting bagi kalian, harus tahu asbabun nurutnya, kejadiannya. Paham sudah ya? Jadi kalian harus tahu. Sebelum saya bercerita ya tentang masalah ilmu, ayo kita niat dulu. Niat apa Ustaz? Niat ngaji. Saya dari tempat yang jauh di sana, ya, lorong laut, bukan dalam laut. Ya. Ada ini bahasa yang keliru. Ada anak tepas dulu, ada tamu dari Semarang, ada kiai. Dari mana Pak sampean? Dari Semarang. Ada kiai? Tidak ada. Bepergian? Tidak bepergian, tapi kiai ada di dalam laut. Angguk-angguk begitu. Tapi kira-kira lama enggak? Ya insya Allah sebentar lagi akan datang dia. Tahu-tahu kiai datang naik mobil, pada waktu itu Datsun masih jelek. Itu tatapannya sama kiai luar biasa. Itu kiai ditatap, assalamualaikum, dari mana? Semarang. Ditatap dari atas sampai ujung kaki. Mengapa kamu tatapannya itu kok tajam? Aneh kiai tapi nyata. Aneh tapi nyata maksudnya apa? Kok baju kiai tidak basah? Kok bilang bagaimana basah orang saya ada di sana, di selatan. Dan enggak, tadi santri bilang sama saya kiai, katanya kiai ada di dalam laut. Langsung kiai itu ingat, oh di dalam laut. Ini bahasa penting kan? Itu bilangnya, biasanya kan dalam laut. Kalau di bahasa Indonesia kan dalam laut. Ini makanya sampean harus tahu bahasa. Paham ya? Nah ini sukses atau tidak kalian tergantung kalian mau belajar atau tidak. Di sini ini barometer ukuran. Kalau sampean di sini rajin, insya Allah sampai di rumahnya rajin. Kalau sampean di sini nakal, sampai di rumahnya nakal. Jadi ilmu tidak serta-merta langsung ada. Kalian lahir tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian dilahirkan dari ibu, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa. Yang tahu hanya menangis, insting. Ada yang dipelajari cara menangis? Tidak ada. Kalian lihat ada yang nangis pakai qiraah? Tidak ada kan? Tapi kalau sambil baca Quran, ya harus baca pakai qori kan, harus pakai tajwid kalau baca Quran. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia tidak perlu sampean pakai tajwid. Mau beli apa? Falafel, tidak perlu. Mau beli apa? Timun. Oh, kok diperpanjang? Iya, mendahului, ya mati didahului kasroh. Timun. Ya tidak perlu. Tapi kalau tajwid harus belajar di sini. Karena di sini saya katakan tadi barometer. Kalau sampean nakal di sini, itu mati di rumah nakal. Kalau katanya Allah bilang kuasa, mulidin nak lagi jojoru, dapat kamu kau lagi jojoran. Artinya apa? Tambah rajalena. Paham ya? Ini makanya sampean cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu itu terdiri dari huruf apa saja? Ain, lam, mim. Ainnya menganga. Artinya walaupun sampean sampai DRS, saya kan DRS di rumah saja kan. Kalau titel saya BA, Bachelor of Arts, sarjana muda. Saya kalah sama anak saya. Ini S2. Ya, S2. Abahnya BA.
Dan saya merasa malu, tapi saya tetap kejar ilmu. Saya walaupun tidak sekolah, saya mendengarkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a, pendengaran. Paham ya? Jadi dengarkan apa yang saya ucapkan, yang saya katakan. Coba saya akan tanyakan kepada yang tidak mendengarkan. Apa yang saya sebutkan? Iya. Saya barusan nyebut apa? Hah? Ini tidak tahu juga. Al-ilmu saidun, ilmu itu liar. As-sam'u qaiduhu, pendengar itu talinya. Apa yang saya katakan barusan? Oh, barusan yang tadi. Kok tahu? Mendengarkan. Kan dia tidak mendengarkan. Ini bisa keliru apa yang saya sampaikan. Titik komanya keliru saja bisa fatal. Pak Halimah Tanah Merah. Berarti kan Pak Halimah rumahnya di Tanah Merah. Tapi kalau saya bilang Pak Hali matanya merah, kan lain juga. Paham ya? Bonanda kagak museng. Ndok. Bonanda kagak museng. Kan marah sambil. Jadi kedengaran kan. Jadi penting. Coba saya tes lagi. Ini yang bicara. Apa? Hah? Tidak tahu. Loh ini. Apalagi yang mau disampaikan saya banyak ini. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a, pendengaran. Makanya ketika anak lahir, baru lahir, apa yang harus diucapkan oleh orang tua? Azan. Biar terketuk di dalam hatinya itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil. Kedengaran. Coba secara logika, secara akal, wajalakumus sam'a wal absara wal fu'ada, hati, lalakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Coba bayi yang baru lahir, yang berfungsi pertama kali apa? Apa mata, apa telinga, apa hati? Telinga pertama kali. Jadi walaupun mata bayi itu melek begini, itu belum tentu tahu. Coba begini, kalian punya anak nanti ketika lahir, ini kan dia kan lihat itu. Tapi kalau telinga langsung, makanya diazani. Paham ya? Diazani dulu, biar di dalam dada kalian itu anak bayi itu harus ada. Makanya sampai dikatakan santri kan. Santri itu singkatan dari san, artinya suci. Tri, tiga. Jadi sampean harus suci daripada yang tiga. Apa yang tiga? Yang pertama kali adalah aqaid. Santri Sukoharjo adalah aqaid. Aqaid seseket itu karangan Kisah Samsul. Kelanjutannya karangan Kiai As'ad. Wajib bagi kalian itu wujud idam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Harus hafal ini. Tidak hanya hafal tapi hitungan dengan jari. Karena saya coba anak-anak itu di madrasah, coba itu wujud kita mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Setelah mutakalimat 22. Nah ini hanya hafal tapi tidak tahu mana hakikatnya. Yang lebih aneh lagi, jumlahnya Nabi Rasul ada berapa? Yang wajib kalian ketahui 25.
Coba hitung dengan jarinya, ternyata 26. Gimana yang terselisih itu? Ternyata Dul Kifli. Ketiba nama itu. Nah ini kan kacau. Nah ini aqwaid harus apa? Paham ya? Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatullah bistiqoni. Jadi pertama kali kewajiban bagi manusia, bagi kalian, awal wajibin 'alal insani, bagi manusia, ma'rifatullah, mengetahui Allah, istiqoni dengan yakin. Paham sudah? Coba saya tanya, Allah ada benda? Hah? Coba. Polemika. Ini coba. Ayo saya tes sampean itu. Ya, yang pegang saja sana. Allah ada atau tidak ada? Jawab pakai ini. Ada. Kau tahu bahwa Allah ada? Karena wujud. Wah, kau tahu. Mana udah kelihatan kok? Karena beriman. Hah? Ini kan harus tahu kan? Allah tetap ada. Banyak teman-teman mengatakan, kau tahu bahwa Allah itu ada? Karena adanya alam semesta. Kalau ada alam semesta, ada Allah atau tidak? Hah? Tetap ada. Mengapa? Karena adanya alam dan tidak adanya alam karena kehendak Allah. Paham di sini? Lebih dulu mana telur dan ayam? Ini kan ilmu. Lebih dulu mana telur dan ayam? Ayam dari telur, telur dari ayam. Ya dengarkan pertanyaannya dengan lebih dulu mana ayam dan telur? Ya, kalau pertanyaannya lebih dulu mana ayam dan telur? Lebih dulu mana telur dan ayam? Dengarkan, kalau tidak dengarkan salah saja. Lombok pada waktu muda warnanya hijau. Kalau sudah tua warnanya kemana hijaunya? Ini kan penting bagi sampean itu. Kemana hijaunya? Hah? Hilang. Kemana? Ke depan. Apa katanya? Ke depan. Di depan. Di depan apa? Ini kan penting kan? Lombok pada waktu muda warnanya hijau. Setelah tua warnanya kemana hijaunya? Hah? Ke laut. Hijaunya ke mata. Karena mata yang bisa membedakan. Ini kan harus pintar sampean. Paham ya? Ini kalau sampean tidak belajar ya tidak bisa. Makanya sering saya katakan ilmu saidun. Ilmu itu lihat. Alkitabatu kaitu tulisan. Dan sampean diajak pintar oleh kiai kita. 1 jam bersama buku. Ternyata apa yang kalian tidak pernah dilaksanakan. Yang ada novel. Ceritanya kapal Van der Weyck. Itu kan percintaan. Saya ambil itu buku miliknya anak-anak itu. Tapi setelah saya baca enak juga rasanya. Tapi yang saya baca itu yang ada manfaat. Kalian hidup sekali, paham ya? Kalian hidup sekali. Amal harus ditambah, dosa harus dikurang, cinta harus jangan dibagi. Jadilah engkau seperti
Jarum walaupun senantiasa menusuk kita, tapi bisa menyatukan dua benda yang berpisah. Kan ini. Jangan seperti gunting. Gunting itu jalannya lurus tapi memisahkan sesuatu. Ini penting bagi kalian kalau sampean cinta kepada ilmu, cinta kepada kiai. Nanti ya, insya Allah akan ada bekas di sana. Paham ya? Ayo kita buktikan. Ini mana? Tadi banknya mana? Oh ini, pegang. Itu apa namanya? Ya itu mic-nya. Jarum. Tajam dah. Tajam. Coba tusuk. Jadi tes dulu. Tusuk. Sakit? Ya namanya jarum biasa. Hanya. Ini bukan sulap lah. Bukan sulap. Saya harus katakan sebentar dulu sebelum minum. Biar suara tambah gagah. Sakit? Nah, saya harus katakan jangan nyakiti temanmu. Paham ya? Paham? Kalau ditusuk terasa sakit, jangan sekali-kali kalian tusuk temanmu. Jangan mencuri uang temanmu. Kalau sampai punya uang dicuri terasa sakit hati, jangan mencuri. Jangan menghina temanmu. Kalau sampean dihina, terasa sakit hati. Sekarang dicoba, nyambung enggak hati sampean kepada guru sampean? Sama ketua kamar, nyambung enggak hatinya? Nah, saya buktikan sekarang sampean. Coba, tusuk. Sakit? Hah? Tekan? Sakit? Enggak. Ini berarti al-qalbu ala qalbi Rasulun, hati ke hati, jambung itu. Paham ya? Bagaimana sampean ada di pesantren bisa manfaat ilmu sampean? Kalau sampean tidak nyambung kepada guru, kepada pesantren, acuh tak acuh sampean kepada pesantren, tidak bisa nyambung itu. Tidak sedikit orang yang sudah mondok di sini alim sampai di rumah tidak banyak manfaat. Mengapa? Karena hatinya tidak nyambung. Paham ya? Coba berikan sampai ini. Tusuk. Sakit? Sakit. Hah? Sakit. Sakit. Sakit ya? Iya. Nah, sekarang saya stop sampean. Hati sampean harus menyatu sama saya. Coba. Ada bedanya? Ada. Paham ya? Saya kira tidak ada gunanya sampean bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, tapi hati sampean tidak nyambung pada gurunya. Tidak bisa itu. Sedikit sampean, tapi nyambung. Kan bisa banyak. Terrotun tadhil bahron, setetes lama-lama jadi lautan. Qalilan tadhiru jabalan, sedikit akan menjadi bukit. Setapak demi setapak akhirnya depak. Kan paham kan? Tergantung sambian itu nyambung dah hati sambian. Oleh karenanya Nabi bersabda, "Allah!" Itu Allah, karena itu peringatan. Allah, ingatlah, fil jasati mudghatun, di dalam badan kalian ada segumpal darah. Idza saluha saluha kullu, apabila segumpal darah bagus ke semuanya. Fa idza fasada kullu, apabila rusak ke semuanya. Wa ma hiya ya Rasul, apakah itu? Al-qalbu, yaitu hati. Makanya dikatakan hati itu berbolak-balik. Makanya sampean harus hati-hati setelah masuk dalam hati. Kalau tidak hati-hati, dititi sampean. Kalau dititi, mati sampean. Makanya hati-hati. Di sini hati sebenarnya.
Kan banyak santri yang tidak bermanfaat di rumahnya. Karena di sini sering melanggar. Paham ya? Jangan melanggar sampean. Orang yang sering senantiasa melanggar itu insya Allah banyak tidak manfaat. Melanggar apa Ustaz? Sekolah bolos. Kan saya ngajar di Sanawiyah. Ternyata banyak yang tidak masuk, padahal saya tidak boleh keluar. Ya mungkin bersembunyi di balik jeding. Kan bisa jadi. Ya maaf saja, saya ini mantan kepala keamanan di sini masih zamannya Kiasat. Lama saya jadi kepala keamanan. Ketika saya jadi kepala keamanan luar, ditanya oleh Gezaim, Ustaz sudah kondusif Ustaz, sampean kan keamanan luar. Belum kondusif, masih mendingan. Loh, kok masih mendingan? Katanya Gezaim tanya sama saya, kok masih mendingan? Santri dulu dengan sekarang tidak sama, Kiai. Apa perbedaannya? Santri dulu itu sedikit, keamanan sedikit, seimbang. Kalau sekarang santri banyak, keamanan sedikit. Satu. Apa lagi Ustaz? Kalau santri dulu itu paling banyak dan punya uang. Kalau sekarang semuanya punya uang. Apa lagi Ustaz? Kalau santri dulu dibilang bukan santri, nangis itu. Kalau sekarang santri, bukan Ustaz. Benar sampean bukan santri? Bukan Ustaz, saya pegang, saya bawa kantor keamanan. Loh, saya bukan Ustaz, bukan santri Ustaz. Kok bilang Ustaz? Bilang Ustaz sama saya. Nah ini kadang-kadang keliru kan, mulut keliru kan. Al-halu natiqatun, gerak-gerik itu berbicara. Ada orang senyum, sambil harus lihat. Kalau ada orang senyum, bibir di bawah lebih menonjol daripada di atas, jelas senyumnya penghinaan. Senyum tapi gini, ada penghinaan. Paham ya? Nangis, ada nangis gembira, ada nangis susah. Apa yang membedakan antara suka dan duka? Air mata. Kalau panas berarti senang, kalau dingin pasti sedih. Air mata. Paham ya? Ustaz boleh diambil afana Ustaz? Boleh. Artinya apa? Boleh diambil Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Boleh. Jadi ini al-haluna natiqatun. Jadi berbicara. Makanya berbacalah sampean ilmu pertama, santri itu san, suci, ya, paham ya? Triti, 3. Jadi sampean harus hafal apa itu. Tanam aqwaid di dalam dada kalian. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun pada waktu itu bermimpi bahwa kerajaannya akan dimusnahkan oleh anak yang baru lahir laki-laki. Makanya Fir'aun menganjurkan pada waktu itu, memberi pengumuman siapa saja yang melahirkan bayi laki-laki bunuh. Ternyata Nabi Musa dilahirkan oleh ibunya. Sebelum dilepas, ditaruh di peti, langsung diazani Allahu Akbar, Allahu Akbar, dilepas, dialirkan di sungai ini dengan kekuasaan Allah semata. Pada waktu itu langsung Nabi Musa yang dikasih wadah dengan peti tadi masuk ke pemandian istri Fir'aun, Aisyah namanya, langsung dipungut anak. Padahal dididik oleh lingkungan Fir'aun. Akhirnya jadi nabi. Ada Musa juga dididik oleh malaikat. Malaikat Jibril yang didik, tapi sudah dewasa. Akhirnya apa? Jadi Musa Samiri, menyembah sapi. Hanya mumpung sampean masih muda, tidak punya beban, perbanyaklah, ya, perbanyaklah sampean belajar. Saya sampai sekarang masih ingat itu. Ya, kalau Damir sudah dulu, Aliyah puluh falanopan mau ini sudah apa dulu? Pokoknya kiwek-kiwekan sudah dulu. Saro yasiru sirsiran sudah dulu bisa dibikin ini dan itu.
Wahumahum yaumahunna. Sudah dulu apa? Coba bahasa Indonesia. Ada berapa awalan? Ada berapa akhiran? Ini saya punya uang 20.000. Saya kasih hadiah bagi yang tahu. Awalan ada berapa bahasa Indonesia? Si kelas dulu SMA. Siapa yang bisa? Ada berapa awalan? Saya ingat sampai sekarang. Mengapa? Karena saya belajar pada waktu kecil. At-ta'allum bis-sighar kanaksial hajar. Belajar pada waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. At-ta'allum fil kibar kanaksial bahar. Belajar pada waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Cepat hilang. Ada yang apa? Tidak ada kan? Saya masih apa? Kelas 3 SD dulu. Saya mau SD dulu harus begini. Harus kena telinga. Lebih banyak hafalan pada waktu itu. Saya langsung bilang mondok di sini, diuji, yang sudah kelas 6 turun lagi kelas 3. Dulu kan tidak ada SD. Ya, tidak ada SD barusan. Fakultasnya 1 tafsir hadis. Ada yang hafal? Ada 9 awalan. Akhiran ada 11. Terku di sekesi. Akhiran lah takapun kumunya ikan manwan. Kalau dipercepat mau terku di sekesi katakan kumunya ikan manwan. Ini masih ada di sebelah sini. Al ilmu fisudur. Ilmu itu dalam hati, lafil futur, tidak ditulisan. Bisa jadi dengan gerakan, ya. Sholatnya bisa batal karena gerakan angin. Apa itu? Orang abaja batal karena tiupan angin. Punya kentut benih. Kalau kentut walaupun merdu kentutnya tetap batal. Kentut pada mulanya keteran. Takun batal. Ambil wudu 100, kentut 1, tinggal 99. Tidak ada. Semuanya batal itu. Ada orang sholat, ya, gara-gara tiupan angin dia menjadi batal. Siapa dia? Orang yang tidak hafal Fatihah, Fatihahnya ditulis, tulisannya dikena angin, batal. Ini kalau tidak punya ilmu kan susah kan? Ini pendoa 2. Di sini dulu pendoa 2 itu anak Busuki. Pada bulan puasa di sini. Pada waktu puasa menjelang buka, dia beli ikan tongkol, Joko Cakalang, kangkung, kecap, kacang sudah siap. Musyawarah yang 3, yang 5 musyawarah. Lebih baik sholat dulu atau makan dulu langsung berbuka? Lebih baik sholat dulu. Katanya yang 3, sholat dulu, nanti makan santai. Sudah, yang namanya ikan tongkol ditutup. Allahu Akbar. Udah sholat di musholla. Allahu Akbar. Kabiro. Tahu-tahu kucing datang bunyi. Mau diredik dalam keadaan sembahyang, dibiarkan habis ikan tongkol. Hanya apa jadinya? Nasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Batal enggak? Batal.
Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nggak boleh itu. Ini harus tahu sampean. Nah, ini yang kedua, santri. Jadi selain tadi aqaid harus tahu syariat. Paham ya? Jadi belajar. Kalau katanya Kiai As'ad, tahu sejarah jo kitab jo. Lalema amalaki. Sulam Safinah Bidayat Al-Mutalim Kiwayatul Awam. Yuria kira jo. Katanya Kiai As'ad, benikai lempo. Sulam Safinah cukup. Allah bilang apal itu Sulam Safinah Bidayat Al-Mutalim Kiwayatul Awam. Al-Mutalim itu apa? Tata cara sampean belajar. Lebih dulu gurunya apa muridnya? Al-Mutalim. Ya muridnya lebih dulu. Pegang kitab. Begini. Paham ya? Pegang kitab harus begini. Jangan kitab, oh ini masih ada di ketiak Ustaz, tidak bagus. Yang bagus bagaimana? Begini Ustaz. Ini lebih tidak bagus juga ini. Kita harus tahu bagaimana cara sampean bisa manfaat ilmu kalian. Oh, saya masih banyak, saya lihat pulpen pakai tinta merah. Paham ya? Nah, ini jangan. Gas aja itu dimondokkan kemana? Ke Bangkalan. Apa yang dibawa gas aja? Ceritanya ada 5 benda yang dibawa. Samsul itu tidak memberikan kita. Bangun tukat ke Bangkalan yang tiba. Ya gibah. Apa 5 benda? Arit, cangkul, betung, kapak, landuk, lemak. Sampai oleh Kiai Munaim sampai di Bangkalan itu. Lek, kok bawa alat seperti itu? Saya tidak tahu itu apa yang nyuruh saya. Lalu ternyata ketika sudah ngaji, tahu-tahu Kiai Hal Bangkalan, siapa yang bisa membantu saya untuk membabat hutan? Ya kena Kiai, punya anak saya. Paham ya? Saya. Hampir punya alatnya, punya landuk, cakong, kapak, betung, arek. Bukan endi halap. Ini yang dikatakan mengabdi. Paham ya? Mengabdi tidak harus sampean apa? Membantu di sana, ambil sampah saja. Itu satu santri satu sampah. Ya jangan kena ada gesain. Allah. Kan teraya lemah. Saya tidak melihat siapa-siapa. Kadang-kadang ketua kamar juga seperti itu. Ya ambil saja. Ini gurunya Gezaim di Tanjung itu. Itu kan bagian guru, punya bagian di Pantel. Ternyata tidak kunjung datang. Kalau tidak keliru ke Hashim. Langsung, udah datang, langsung ambil sepeda. Kan ada pengumuman itu. Tempat bagian nyapu siapa. Langsung digosok, langsung Hashim. Langsung. Oke, saya ganti. Siapa punya bagian? Katanya Kiai. Saya Kiai. Mana? Coba lihat papan pengumumannya. Ada. Tidak ada Kiai. Itu siapa nih? Yang urutan ketiga itu. Hashim. Ya saya. Paham ya? Yes. Kalau zamannya Kiai sampean ya Allah. Saya tahu persis itu Kiai itu. Bilang saya akan sampaikan kepada kalian. Ya saat itu mendorong tai santri otoy dorong. Saya sering membantu soto. Katanya Kiai dengan bahasa Manuki, alabun gi. Ini santri santri ajur Kiai ajur.
Malah bunyi terkedekan nih. Langsung itu masih ada Ustaz Hisam itu. Langsung Ustaz Hisam naruh anduk, langsung mendekat sama Kiai. Apa Sam? Mana biaya ini gantian. Kiai betul nyodok itu. Hah? Langsung mau taruh di mukanya Ustaz Hisam, nyorot Ustaz Hisam. Apa roong dia satu? Wow. Dirinya Kiai bau juga. Paham ya? Kalau bicara Rasul harus ya bisa sampean lihat burda. Abana mauliduhu anti biun surihi yatiba mau tadain wa mau khatatami. Paham ya? Pernah baca burda? Setiap malam apa? Selasa Jumat. Iya baca itu burda, itu kerja dulu. Tapi lagunya lagu yang dulu, yang bagus. Sekarang kan dirubah, salawat koplo. Itu apa mangki? Paham ya? Intodo buri jironim onim bidi salami. Ya apa itu? Itu tak mangki itu. Paham ya? Jangan dirubah. Dulu ada di sini tarhib sampai ke asam marah luar biasa itu, pasir diambil langsung dilemparkan ke musuh lain. Ruos ya. Oh ada nada tarhib pakai lagu Madura ini. Ya Arhamar Rahimin Irhamna. Siapa itu? Nah, ini bisa tak mati. Paham ya? Nah ini penting bagi kalian, jangan dirubah. Salawat koplo. Amin rohlim bidi salami mazata. Tidak apa-apa. Ada yang itu tak apa-apa. Ingat ini gelap kan dia kosong. Udah siap gojo ke sana. Kalau saya masih ada di sini, jangan coba-coba sambian ke sana kemari bidak dengan saya. Itu pun saya. Tanyakan. Saya paling keras itu dulu. Jangan coba-coba itu. Alapan sih. Nah kadang kita mukul, saya mukul gak ada ini. Paham ya? Saya pintar silat itu. Bisa itu. Oke, jurus apa? Jurus ular? Cakar maut? Bisa itu. Kalau tidak ada musuh. Kalau ada musuh, ya saya pernah kan pulang dari sini kena kangen sama orang tua, hanya pinjam sepeda motor. Sampai di Galak di sana kuburan Cina, langsung dicegat oleh perampok. Ambuh saya. Ambuh saya. Sabar sepeda, sama Iman sepeda bernyabut. Langsung bilang, kadu sampai neam saya pada waktu itu tenang. Imanan ke sepeda. Harap pak, sepeda melek, nyabut tak melek. Paham ya? Tapi saya terus terang, mengapa saya berani seperti itu? Karena saya pamit sama Kiai pamit. Jadi banyak santri pulang tidak pamit, tidak bawa surat keterangan. Naudzubillah kalau bahaya tengah jalan zamannya Kiai, ngertiku sampai setabrak santri Kiai. Ngibu surat, kaki bagai, ya tidaklah kabar dari tuanan. Coba banyak kan. Makanya sampai jangan sok melanggar. Saya seperti itu pamit sama biasa. Ya abdi nak terong dari sepuluh Kiai. Kenapa apa? Untuk masa beda kaki Ahmad. Yalah selamat. Tuan Kiai itu selamat. Paham ya? Tidak perlu banyak. Rombono.
Membuat pegang aja. Roboh. Oh, tidak. Tidak ada pegang aja. Lain. Rabbana atina. Paham ya? Nah, ini yang penting sampean hati sudah. Allah Maha tahu. Paham ya? Belajarlah kalian aqwaid syariah Sudlam Safinah. Jadi kita itu apa Sudlam Safinah, Bidayatul Muta'allim, Kifayatul Awam, apa itu? Dan itu dipraktekkan di sini. Paham ya? Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah akhlak. Tri tadi kan? San, suci, tri, tiga. Aqwaid, syariah, akhlak. Nah, akhlak ini penting. Tidak hanya akhlak bagaimana cara sampean bicara. Kan sudah ada dipampang di mana-mana itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam sekali. Paham ya? Jangan mencaci maki temanmu. Kadang-kadang ada orang mau minta-minta pengemis. Jangan sok sampean itu. Pak, paling-paling Pak, maaf tidak punya uang kecil. Kalau dia pintar berbicara, tidak apa-apa walaupun uang besar. Apa tidak malu sampean dan pas? Oh, minta maaf saya tidak punya uang kecil. Berapa sampean mau kasih sama saya? Ini ada kembaliannya. Apa tak tahu? Makanya di sini pelihara. Paham ya? Salamatul insaf fi hamdil lisan. Ya, Pak Ketua Kamar itu teman saya. Bangku kuliah. Jangan cakolang sampean. Ini titipan Ketua Kamar, titipan dari Kiai, pembantu orang tua kalian. Paham ya? Saya ingat pada waktu Allah bilau Kiai saat meninggal dunia, siapa yang ganti? Kiai Wawaid. Saya pada waktu itu dekat dengan Kiai Wawaid. Saya jarang kadang-kadang lupa mau mengatakan Kiai Wawaid. Yang sering saya Lora. Kiai Wawaid tidak pernah berguru sama saya. Mengapa Ustaz? Karena setiap saya mau ngajar, Kiai Wawaid keluar. Rah, maka luar rah. Tak nyaman dia guru babak begini. Apa? Anak parahnya. Ya benar-benar menumpal berbunyi. Sore menumpal dengan saya. Ya namanya anak kecil, saya biarkan saja. Ya Wawaid itu. Dan ketika sudah diganti oleh Kiai Wawaid, banyak orang suan sama Kiai Wawaid itu. Aja habis. Saya nggak bisa tidur. Tidak ada tamu, langsung saya bilang sama Kiai Wawaid, nyaman ketiga ini. Apa gitu? Nyaman ketiga. Bukan nggak bersabar nak. Mungkin nggak ucap bismillah dulu kan. Ya kalau dia tuh uangnya enak jadi kiai, tapi kita tanggung jawabnya di akhirat. Akan diurus kan? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diurus sebab rakyatnya. Kiai akan diurus sebab santrinya. Saya mati duluan ditanya nanti oleh malaikat, "Marbuka, rombongan?" Saya akan jawab insya Allah seperti itu. "Wa man nabiyuka, rombongan?" Mata ngiding dia malaikat. "Wa man manuka, siapa imamnya?" Al-Qur'an imami. Tak usah. Takut tak belajar. Rombongan? Ditanya. Rombongan siapa? Biasa. Siapa lagi? Kiai Wawaid. Saya nutuki Kiai Said. Ditanya itu Kiai Said, apa benar Muzaki itu? Apa benar Muzaki rasantren iki? Dia bocor dia kayak gendeng dia. Kan ada apa-apa? Gendeng tapi bocor. Kan lagi ya. Paham ya? 1.000 bolong pada 1.000 kan 2.000 sudah. Orang takut sama takut kumpul kan setengah berani. Setengah berani kumpul dengan setengah berani kan berani. Berani kumpul sama berani, sangat berani. Apa gunanya sampean pinter tapi jarang masuk sekolah? Mempelajari yang sekarang diajarkan
tidak akan diulangi lagi kan. Chinese money itu katanya orang Madura kan. Chinese money waktu itu adalah uang. Apa lu sambian belajar walaupun bahasa Inggris? Saya dulu belajar bahasa Inggris, tapi karena tidak dipakai ya hilang. Do pergi, kalau dibikin bentuk jeren tambahin, going, sedang pergi, kan seperti itu. Lenjeranan, going-goingan. Ini kan begitu. Dan insya Allah kalau sampean pinter bahasa Inggrisnya, insya Allah tidak akan dicukucu sampean. Tidak akan dibohongi. Man alima lughata qaumin salima min iyabihi. Barang siapa yang tahu kepada bahasa kaum, insya Allah dia tidak selamat dari tipu muslihat mereka. Paham ya? Tofi itu pinter itu bahasa Inggrisnya. Pernah diutus ke Inggris. Kau tahu Ustaz bahwa pinter? Karena dulu pernah bersama saya Tofi ke Kuta. Pada waktu itu Tofi pakai celana tak songgoan, ditakjil saya. Tapi sambil pinter bahasa, dapat tak tahu. Ditakjil saya paksa. Langsung saya nyapa, hello mister. Saya tahunya hanya itu kan. Itu pun tak macam sangat. Hello mister, hello, do you come from Australia? What's name? Name Hok Hok. Makanya kalau orang sana kan enak kan, Hok Hok. Kalau di sini nama Hok Hok, jadi presiden Republik Indonesia Hok Hok. Ada bagus itu. Ya mendingan lah kalau saya jadi presiden kan alhamdulillah kan, umpama Presiden Republik Indonesia Zaki kan beda. Itu pun Manido. Presiden Republik Indonesia Manido. Ya kalau namanya yang jelek biarkan saja dulu. Paham ya? Langsung saya tanya itu. Do you speak Indonesia? Yes, a little. Apa? Little jam saya. Akhirnya saya tanya sama Tofi, a little apa? Apa ya Pak? Apa ya Pak? Mohon Madura dikit. Iya Pak, sedikit Pak. Saya udah berpikir apa orang Inggris nyuruh Madura atau Madura nyuruh orang Inggris. Saya tidak tahu. Kan penting sama dia. What is that? Apakah itu? That is smart window. Kan tahu. Kan penting. Paham ya? Coba orang asing pada Bali. Isok gitu. Karena tahu bahasa Inggris. Kan pinter walaupun tidak cocok dengan grammarnya kan. Si penting paham. You speak Indonesia, yes a little. Itu kalau Tofi. Jadi pinter bahasa Arab Tofi. Paham ya? Pernah saya tanya sama Tofi, Pak, bahasa Arabnya apa ya apa Pak? Oh di Mekah ada apa Pak? Tapi ada bahasa Arabnya itu apa? Lakin katanya. Anak tastari lakin. Akan tetapi katanya bahasa Arabnya beca apa Pak? Tidak ada beca di Mekah Pak. Tapi ada bahasa Arabnya apa? Sama takut dom. Sama sebagai barang takut dom yang terdahulu. Jadi orang yang putih, orang yang ada. Ini pinter Tofi itu. Kalau itu saya katakan Tofi itu adalah kamus ajalah. Tapi di sini ada yang pinter kamus Al-Quran. Siapa? Ustaz Ahmadi. Saya tidak tahu ayat Al-Quran Ustaz Ahmadi. Nika menghina ayat Nika mah surat apa ini? Surat keberapa? Ayat berapa? Surat keberapa? Kata Ahmadi biasanya kan Al-Quran. Langsung sambil begini. Contoh. Kalau sudah berhenti, garu-garu begini, ini dapat dipastikan sudah bisa dijumpai. Ibu buka tidak kalian. Sudah mati. Itu pintar baca Quran. Dia juri se-Jawa Timur bagian tahfidz. Paham ya? Kan enak bagi sampean itu. Kalau dulu di sini Al-Quran dilatih oleh Jasad. Setiap bulan itu ketua kamar harus kirim anak buahnya. Itu tuh yang tidak tahu
yang tidak mengirimkan langsung pagi harinya oleh Kiai Said itu membawa bambu dengan palu lengkap dengan pakunya, langsung dibakar. Mulai saya pernah kuroni di Telum itu disuruh dengan almarhum Tatesa. Kita ada Zainitun 1 Tun 2 tak ada itu dulu. Langsung itu ida syamsu kuwirat wa idan nujum qadarat. Lagu ya silakan orang yang ahli qori silakan sampean. Kalau ingin suaranya merdu, apa yang harus dimakan? Jagung dibakar sampai jadi arang, celupkan kepada air masak. Setelah dingin minum. Itu kalau ingin suaranya merdu. Gagang makan gagang sirih. Yang muntroh akur suarana akan bini kadung-dung tali norok itu tanya ki pada magil paham ya. Jadi penting sampean itu di sini tampil sudah apa saja ya, adzan silakan. Kalau dulu itu kan menara bukan loudspeaker, menara di atas sana. Musala itu menara dulu di sebelah kanan kiri ada yang ada yang punya bagian tarhim. Allahu Akbar Allahu Akbar ada subuh itu dulu kayak itu. Kalau mau pakai lagu yang Mekah Allahu Akbar Allahu Akbar. Saya tukang tarhim dulu itu sini. Sering beli jajan dengan Kiai Said. Siapa tarhim lagi? Anu kir. Dan musik injil suara negeri ngadedet lagi. Saya bagus suara dulu. Dulu kalau sekarang sudah ya tidak bagus lah. Ya, serak-serak basah. Ya maaf saja kalau seperti ini karena setiap malam saya zona biru pindang molotan gula-gulaku SMP jengkar. Paham ya? Buri malam udah boleh itu boleh kayak ini. Jadi yang terakhir saya katakan tadi akhlak jiwa putrul mar'i harga seseorang itu adalah budi pekerti. Paham ya? Tidak hanya cara berbicara, bahkan Nabi juga menganjurkan. Ini tahu sampean caranya berberak sesuai dengan tuntunan Nabi. Coba perhatikan. Yang sampean biasa berberak bagaimana? Makan ada caranya sampai halus. Kalau mau pakai seperti Nabi 3 jari. Tapi ada yang ala pintar. Wah Nabi 3 jari Ustaz, saya 2 jari. Tapi pakai sendok. Itu jangan dibahas. Dikunyah dulu betul-betul halus. Cara minum bukan begini cara minum. Cara minum lihat Jazaim. Kalau sampean kan kurang puas kan? Gogok. Paham ya? Jadi cara berak, ayo kalau tahu 20.000 kau sama aja. Kan bisa diberikan cihu. Paham ya? Tapi tolong ya jangan terlalu banyak sampean makan cihu. Karena cihu itu singkatan kanjiban tahu. Mempunyai kanjina perut rapat. Udah kan nak beli 1.000. Nggak berempai. Kedua kita. 1.000 kedua. Ini balik. Keritatnya.
Ya, tanda jeperatore, coba bagi saya. Oh, lihat ya, itu rezeki ya saya, mau dibagi. Ini mana berkat kan? Berkat itu makin aku berikan. Nah itu. Tahu caranya? Tahu. Itu cara berberak. Nabi bersabda, "Annamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Rasul itu memberi pelajaran tentang masuk WC. An-naquda bil yusra wa nansiba bil yumna. Duduk dengan kaki yang kiri. Ini dengan tae. Ini ya, sing Aceh. Wa nansiba bil yumna. Nah, ini dengan tae. Tapi selama ini kan sampai dengan ini kan. Kalau begini rasakan nanti bagaimana? Insya Allah lurga, keluarnya kecil, ya, keluarnya kecil, karena miring. Ya sama dengan ini, kalau miring kan ada aturannya. Kalau sampean berak di WC, ya silakan sudah. Itu cepat. Jangan seperti banyak santri, tenang. Sambil rokok itu. Saya ke pondok 15 itu. Lama sekali saya lihat, sambil rokok. Kalau untuk menghabiskan rokok. Nah kalau sampean berak di sungai, tata caranya lihat dulu di belakang ada orang mandi atau tidak. Kalau ada orang mandi, sampean harus ke belakang. Oh dosa. Kalau yang mandi berjejer sampai di sana, padahal sakit perut sudah. Bagaimana? Ya sampean berak di depan, tidak apa-apa, tapi dipotong-potong. Paham ya? Potong. Di belakang nanti berbicara lain. Usaha apa tahu mau tegelinga karnaval. Tapi kalau sampean satu kaligus, kurang acuh siapa tahu. Nggak ada aturannya. Jangankan ngaji sampean, jangan berbicara, berberak saja ada tata caranya. Kencing ada tata caranya. Saya sering melihat santri kencing itu di tembok, tidak disiram. Bagaimana kalau diganti oleh temannya itu? Kan mau najis. Sebaiknya sampean jongkok. Setelah kencing tarik. Kan ada istilah idza bala'atukum falyantul dzakaru thalatha marratin. Kalau sampean kencing, idza bala'atukum, kum itu mudzakkar